Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota, yaitu yang pertama Hasni NIM 2019 310214, yang kedua Elia Nurul Maulana NIM 2019 310206, yang ketiga Andi Perdi Anugrawan NIM 2019 310230, yang keempat Muhammad Iksan A NIM 2019 310218, yang kelima Irsandi G 2019 310232, dan yang keenam Sherly Sarju NIM 2019 310235. Kognitivisme. Baik, saya akan menjelaskan apa itu kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori yang mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Selanjutnya, hasil pemikiran para ahli teori belajar kognitivisme dalam praktek pembelajaran. Teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan oleh beberapa pakar, antara lain teori tahap-tahap perkembangan atau biasa disebut dengan Piaget, dan pemahaman konsep atau Burner. Teori belajar kognitivisme. A. Piaget adalah ahli psikolog developmental karena penelitiannya mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individu. Menurut Piaget, pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan-kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual adalah tidak kuantitatif, melainkan kualitatif. Dengan kata lain, daya berpikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Teori kognitif antara lain tampak dalam tahap sensori atau motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini diidentik dengan kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana. B. Tahap preoperasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini diidentik dengan mulai digunakannya simbol atau bahasa tanda dan telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. C. Tahap konkret operasional yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif. D. Tahap formal operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Ciri pokok tahap yang terakhir ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir. Kemungkinan Piaget juga mengemukakan teori mengenai proses kognitif terkait adaptasi seseorang dengan lingkungan yang berlangsung simultan yang dikenal dengan proses kognitif. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman
dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses intelektual. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar lebih bermakna bagi siswa. Itulah materi kognitivisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.